Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang kerangka analisis kebijakan kesehatan. Namun sebelum saya membahas secara spesifik pada bidang kesehatan, kita harus memahami dulu secara umum apa yang dimaksud dengan kebijakan. Mengapa ini penting? Karena istilah kebijakan seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan atau goals, program, keputusan, undang-undang, ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan. Bagi para pembuat kebijakan, istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan, istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membahas lebih dulu tentang konsep atau pengertian kebijakan. Kebijakan atau policy adalah suatu aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi yang mengatur nilai dan berlaku seluruh komponen dalam organisasi yang bersifat mengikat untuk mencapai suatu tata nilai baru. Definisi ini juga bervariasi seperti yang disampaikan oleh Charles bahwa pembuatan kebijakan itu adalah proses politik dan proses organisasi yang amat panjang dan bertahap dalam sebuah organisasi. Nah, dari pengertian ini kita juga harus bisa membedakan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Jadi kalau fallacy tadi adalah kebijakan, maka ada lagi satu padanan yang sangat dekat yaitu wisdom, yaitu kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini adalah kearifan yang artinya upaya penyimpangan dari kebijakan disesuaikan situasi dan kondisi karena tuntutan dari kebutuhan. Jadi kebijakan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal dalam sebuah organisasi. Jadi kebijakan ini adalah rangkaian dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam suatu usaha mencapai sasaran tertentu. Contoh kebijakan, misalkan kebijakan kependudukan, adalah konsep dan garis besar rencana untuk pemerintah untuk mengatur, mengawasi pertumbuhan penduduk dan dinamika penduduk dalam suatu negara. Jadi kalau kita implementasikan antara kebijakan dengan kebijaksanaan, kebijakan itu berarti merupakan rencana yang sudah disusun dari awal, namun kebijaksanaan nanti adalah sesuatu yang agak berubah dari yang sudah ditentukan mengingat sesuatu yang lebih penting atau kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak, sehingga rencana itu bisa saja yang awalnya menjadi rencana utama dan rencana tambahan dengan urutan-urutan tertentu bisa bergeser menjadi urutan yang lain. Inilah yang dimaksud dengan kebijakan dan kebijaksanaan. Jadi kebijakan ini berbeda makna dengan kebijaksanaan.
Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia sendiri, kalau kita lihat, kebijaksanaan itu adalah kepandaian seseorang menggunakan akal budi berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya atau kecakapannya bertindak apabila mengalami suatu kesulitan. Sedangkan kebijakan tadi sudah kita sampaikan bahwa kebijakan itu adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum, tetapi tanpa menghilangkan ciri yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai dengan kondisi spesifik yang ada. Nah, kemudian yang harus kita pahami adalah tentang tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut. Tujuan yang baik harus memuat tujuan yang baik. Tujuan yang baik itu sekurang-kurangnya harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, apa yang diinginkan untuk dicapai itu dicantumkan di dalam sebuah kebijakan. Kemudian kebijakan itu harus bersikap rasional dan realistis. Kebijakan itu harus jelas dan berorientasi ke depan. Jadi 4 tujuan ini yang harus kita lihat tatkala sebuah kebijakan itu dibuat oleh aktor kebijakan. Nah, kebijakan itu bentuk-bentuknya ada kebijakan makro dan ada kebijakan mikro. Kebijakan makro misalkan ada undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden atau keputusan menteri. Sedangkan kebijakan mikro misalkan ada keputusan dirjen, peraturan organisasi, kemudian lagi ada perda, peraturan daerah atau pergub, peraturan gubernur, atau juga ada yang sering adalah peraturan bupati. Ini adalah beberapa kebijakan-kebijakan, dan paling spesifik lagi nanti adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh instansi-instansi terkait. Misalkan kebijakan yang dibuat oleh kepala dinas, kebijakan yang dibuat oleh kepala kantor, dan lain-lain. Nah, kemudian karakteristik kebijakan yang baik itu harus memuat minimal 5. Yang pertama adalah bahwa kebijakan itu merupakan kebijakan yang dibuat berdasarkan keputusan formal di dalam sebuah organisasi. Jadi kebijakan itu kalau dihasilkan melalui keputusan yang informal, maka kebijakan itu termasuk kebijakan yang kurang baik. Yang kedua, bahwa kebijakan itu harus relevan dengan tujuan organisasi dan dipahami oleh semua anggota yang terlibat. Jangan sampai kebijakan itu tidak jelas sehingga orang salah menginterpretasikan kebijakan tersebut, dan ini nanti akan berdampak kepada kepatuhan orang di dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Yang ketiga, harus dinyatakan dalam kalimat tertulis yang dapat dimengerti oleh seluruh anggota, harus jelas masa berlakunya dan menyatu dengan aktivitas di masa depan. Jadi kebijakan itu harus dalam bentuk tertulis sehingga ini menjadi bukti otentik apabila ada penyelewengan nanti terjadi tatkala kita ingin melakukan evaluasi dan monitoring terhadap sebuah kebijakan. Yang keempat, kebijakan itu harus bersifat terbuka untuk perubahan, tetapi juga harus bersifat stabil. Oleh karena itu, kebijakan itu harus bersifat umum, ya, harus bersifat umum sehingga bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian yang terakhir, bahwa kebijakan itu harus diterapkan dan bersifat rasional dan dapat diinterpretasikan oleh para pelaku. Karena itu kebijakan harus betul-betul dipahami oleh seluruh anggota organisasi. Nah, bentuk-bentuk kebijakan ini ada 3. Yang pertama adalah bentuk analisis kebijakan. Analisis yang pertama adalah analisis kebijakan prospektif, analisis kebijakan retrospektif, dan analisis kebijakan terintegrasi. Analisis kebijakan prospektif ini adalah analisis untuk menghasilkan atau mentransformasikan informasi tindakan kebijakan diambil dan dilaksanakan. Itu yang disebut dengan analisis kebijakan prospektif.
Jadi, analisis kebijakan prospektif ini adalah produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Dan cenderung ini menjadi ciri kerja para ekonom, ya, analisis sistem dan juga peneliti dalam operasional. Dapat pula analisis kebijakan prospektif ini kita artikan sebagai proses mensintesis informasi untuk dipakai di dalam merumuskan alternatif kebijakan. Nah, kemudian yang kedua adalah analisis kebijakan retrospektif. Jadi analisis untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi setelah tindakan kebijakan dilaksanakan. Jadi ini lebih spesifik adalah penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Jadi mencakup berbagai tipe kebijakan yang dikembangkan ya oleh beberapa kelompok analisis informasi, beberapa analisis kebijakan tersebut. Jadi analisis bisa berorientasi pada disiplin, analisis berorientasi pada masalah, atau analisis berorientasi pada aplikasi. Jadi tiga analisis ini bisa digunakan nanti tatkala kita menggunakan analisis retrospektif. Ada analisis disiplin pada orientasi disiplin, ada analisis berorientasi masalah, dan ada analisis yang berorientasi pada aplikasi. Kemudian yang terakhir, analisis kebijakan terintegrasi. Analisis kebijakan terintegrasi ini adalah analisis yang komprehensif, yang menggabungkan teknik dan metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi sebelum dan setelah tindakan kebijakan itu dilaksanakan. Jadi dengan demikian bahwa ini adalah mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Jadi dengan kita melakukan terintegrasi bisa di depan, bisa juga di belakang nanti akan kita lakukan. Nah, penggunaan salah satu bentuk analisis kebijakan sangat ditentukan oleh karakteristik masalah yang dihadapi. Untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan perencanaan, umumnya digunakan analisis prospektif. Sedangkan untuk masalah-masalah aktual, digunakan analisis kebijakan retrospektif. Analisis kebijakan terpadu itu dapat digunakan untuk menganalisis semua karakteristik masalah yang berkaitan dengan kebijakan publik. Kemudian yang harus kita ketahui lagi adalah bahwa keuntungan kita melakukan analisis kebijakan ini apa? Keuntungannya adalah kita akan kaya dengan penjelasan mengenai apa dan bagaimana hasil atau outcome kebijakan yang akan dicapai. Yang kedua, ini sebagai piranti untuk membuat model kebijakan di masa depan dengan mengimplementasikan dengan lebih efektif. Nah, model-model kebijakan ini nanti akan saya bahas pada video selanjutnya tentang apa saja model-model kebijakan yang bisa kita terapkan. Nah, setelah kita tadi membicarakan secara umum tentang kebijakan, maka kita sekarang beralih tentang hal yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi dalam dunia kesehatan atau dalam dunia medis, semua program yang dilaksanakan setiap lembaga kesehatan, termasuk rumah sakit, merupakan peraturan-peraturan resmi yang telah diundangkan oleh konstitusi yang bisa disebut sebagai kebijakan. Nah, suatu kebijakan kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah ataupun lembaga kesehatan lainnya itu bertujuan untuk kepentingan umum dan keberlangsungan hidup sehat oleh masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan termasuk di dalam jenis kebijakan publik. Kebijakan ini dibuat oleh para aktor kebijakan berdasarkan suatu kesadaran bahwa dalam bernegara kebijakan akan menata dan mengatur ketertiban hidup warga negara itu adalah sesuatu yang penting. Nah, oleh karena itu
kita harus memahami mengapa kebijakan kesehatan ini menjadi penting. Nah, yang pertama adalah bahwa sektor kesehatan ini merupakan bagian penting dalam perekonomian di berbagai negara. Dengan kesehatan mempunyai posisi yang lebih istimewa dibandingkan masalah sosial lainnya. Kesehatan itu dapat dipengaruhi oleh sejumlah keputusan yang tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan. Jadi dengan sehat maka orang akan lebih produktif. Orang lebih produktif maka akan lebih ekonomi berdaya guna atau meningkat. Nah, demikian juga selanjutnya bahwa ternyata kesehatan itu juga dalam memutuskan dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan sosial ekonomi lainnya, misalkan kemiskinan dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini merupakan ikatan atau hubungan timbal balik antara kesehatan dengan aspek yang lainnya. Kemudian apa sih sebenarnya yang disebut dengan kebijakan kesehatan tadi? Tadi kita ulang sebentar bahwa kebijakan itu adalah sejumlah keputusan yang dibuat oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang kebijakan tertentu. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau negara. Nah, salah satu kebijakan publik itu adalah kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan ini adalah segala sesuatu untuk mempengaruhi faktor-faktor penentu di sektor kesehatan agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dan bagi seorang dokter, kebijakan ini merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan layanan kesehatan. Nah, itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan dunia kesehatan. Nah, oleh karena itu, kita sekarang lanjut ke konsep kebijakan dan pelaku tentang konsep kebijakan, konteks para pelaku dan prosesnya. Jadi segala kebijakan kesehatan tadi digunakan untuk memahami kebijakan tertentu dan menerapkan untuk merencanakan kebijakan khusus. Jadi untuk retrospektif tadi bisa meliputi evaluasi dan monitoring kebijakan, sedangkan yang prospektif itu memberikan pemikiran strategis, advokasi dan lobby kebijakan yang berupa nanti hasilnya adalah berupa perencanaan dalam sebuah program ya. Nah, kalau kita perhatikan segitiga analisis kebijakan bahwa kebijakan itu terdiri dari konteks, proses, isi, dan aktor. Nah, dari tiga hal tersebut kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah aktor. Aktor ini secara sederhana mungkin sering kita dengar itu di dalam sebuah drama ya atau sejenisnya. Jadi aktor itu adalah pelaku. Namun aktor kebijakan kesehatan adalah orang atau pelaku yang mempunyai peran dalam membuat kebijakan. Tentunya aktor kebijakan tersebut merupakan orang atau pelaku yang memahami masalah dari sebuah kebijakan. Keberadaan dari aktor kebijakan kesehatan tersebut bisa di lembaga pemerintah, organisasi, atau tokoh masyarakat yang di mana mereka bergelut tentang hal tersebut. Nah, aktor-aktor dalam pembuatan kebijakan kesehatan ini antara lain misalkan pemerintah, dalam hal ini badan administrasi, bisa juga eksekutif, presiden, lembaga yudikatif, lembaga legislatif, kelompok kepentingan, partai politik, warga negara secara individu, atau konten undang-undang tentang tenaga kesehatan, atau konteks undang-undang kesehatan. Nah, ini adalah beberapa yang berkaitan dengan aktor. Nah, sekarang yang kedua adalah tentang isi kebijakan. Isi kebijakan kesehatan tersebut dibuat atau membuat kebutuhan untuk kesehatan masyarakat dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat itu pula. Isi kebijakan bisa menyangkut jaminan kesehatan, BPJS, Askes, asuransi kesehatan, pembiayaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana lainnya.
Jadi isi kebijakan ini setiap tahunnya akan dilakukan perubahan sebagaimana dimaksudkan sesuai dengan kebutuhan yang sedang berkembang dalam sebuah masyarakat di suatu negara. Dengan demikian, maka isi kebijakan tersebut haruslah memuat kebutuhan dan akan kesehatan yang sifatnya relevan dengan tuntutan dunia kesehatan. Demikian pula, dalam membuat isi kebijakan haruslah strategis, berdasarkan apakah kebutuhan nasional atau berstandar kebutuhan internasional yang memenuhi syarat semua di dalamnya, sesuai dengan tuntutan WHO. Nah, kemudian tadi sudah kami sampaikan bahwa ada yang sifatnya konten. Nah, sekarang kita sifatnya adalah konteks. Jadi dalam sifat konteks ini, ruang lingkup konteks kebijakan itu harus mendukung dari kesehatan nasional. Jadi berdasarkan hajat hidup orang banyak. Berbagai konteks yang dirumuskan dalam kebijakan kesehatan tersebut tidak terpisah dari kebutuhan sebagaimana yang kita sampaikan di atas. Dan diupayakan tidak ada konteks yang sifatnya tidak efektif dalam sebuah sistem kesehatan, sehingga ini akan mempengaruhi sasaran dan tujuan dari kebijakan. Nah, di dalam konteks sistem kesehatan kita, pembangunan kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Jadi, dengan sistem kesehatan itu maka pengelolaan diselenggarakan oleh komponen bangsa secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Nah, kemudian yang ketiga, proses. Dalam proses ini bisa bersifat bottom up atau juga top down. Jadi kalau bottom up berarti dari bawah ke atas, sedangkan top down itu berarti dari bawah ke atas, bottom up dari bawah ke atas, top down dari atas ke bawah. Itulah berbagai proses yang nanti akan dilalui dalam menghasilkan sebuah kebijakan. Nah, agar kita mempunyai gambaran yang cukup jelas, maka kita ambilkan salah satu contoh penggunaan analisis kebijakan. Misalkan kasusnya adalah kebijakan tarif rumah sakit untuk meningkatkan efisiensi di pelayanan kesehatan. Maka dalam bentuk konteks, itu adalah bagaimana kondisi ekonomi, ideologi, dan budaya, konten atau isi, apa tujuan yang ingin dicapai, apakah ada pengecualian, dan lain-lain. Kalau aktor, siapa yang mendukung dan menolak kebijakan tarif tersebut, dan proses pendekatannya top down kah atau bukan, dan bagaimana kebijakan ini akan dikomunikasikan dengan baik ke seluruh sasaran dalam kebijakan tersebut. Nah, ini adalah berbagai contoh. Dari sinilah nanti kita akan menilai apakah kebijakan itu dapat diimplementasikan dengan baik atau tidak. Atau bisa juga kita menilai apakah kebijakan itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, ya. Karena kita juga akan melihat bagaimana kebijakan itu dapat diterapkan secara efektif dan efisien, serta dia juga harusnya mempunyai equity, rasa keadilan di situ. Nah, oleh karena itu, itulah beberapa analisis kebijakan, terutama di bidang kesehatan tadi. Nah, sedangkan faktor kontekstual yang mempengaruhi kebijakan adalah faktor situasional, faktor yang tidak permanen. Ya, contohnya adalah misalkan musim bagaimana ya. Kemudian ada faktor struktural. Ini bagian dari masyarakat yang relatif tidak berubah, misalkan sistem politik yang dianut. Kemudian faktor budaya, faktor yang dapat berpengaruh seperti hierarki, gender, stigma terhadap penyakit tertentu, dan faktor internasional atau eksogen. Faktor ini menyebabkan meningkatnya ketergantungan antar negara dan mempengaruhi kemandirian serta kerjasama internasional di dalam kesehatan. Nah, inilah yang nanti akan mempengaruhi sebuah kebijakan tersebut. Apakah memang kebijakan itu benar-benar bisa kita implementasikan dan benar-benar memberikan manfaat bagi
orang-orang yang diatur di dalam kebijakan tersebut. Nah, ini yang dapat kami sampaikan secara garis besar. Demikian atas perhatiannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.